bagi semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Jamila, mahasiswa PPG Derajat 2022 tahap 1. Pada hari ini tanggal 19 Juli 2022 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu ucapkan syukur, alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat. Dan sekarang Abdul Rauf, hadir. Alvina, hadir. Amelia, hadir. Atep Supriyadi, hadir. Dandi, hadir. Gita, hadir. Halimah, hadir. Herdiansa, hadir. Ragil, hadir. Rifki, hadir. Nasria, hadir. Raditya, hadir. Rizky, hadir. Semangat? Masih. Coba kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, pada materi pembelajaran hari ini itu masih ada kaitannya dengan pembelajaran yang telah lalu. Nah, sekarang kan kita ada di kelas. Nah, naik kelas semuanya kan? Ya, alhamdulillah nih semua dari kelas 5 kemarin sudah naik kelas 6. Jadi guru pikirnya masih dengan ibu sendiri ya. Maka ibu ingin mengulang, ingin menanyakan pembelajaran yang telah kita lalui di kelas 5 kemarin ya. Itu tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Tentang kurban. Nah, apa lagi? Tentang ada kurban berarti ada yang namanya haji. Nah, pelajaran yang kelas 5 kemarin itu adalah tentang kurban dan haji. Seperti yang telah kita kemarin jelaskan ya, kita sudah yang namanya merayakan Hari Raya Idul Adha. Di sana ada ibadah. Kalau Rifki sholat Adha nggak? Sholat. Di mana? Di Masjid Al-Umi. Berapa rakaat sholatnya? Dua rakaat. Ada yang kurban? Ada. Coba ibu menanyakan kepada Alvina. Alvina, kurban itu apa sih? Kurban itu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan. Iya, kurban itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban. Herdiansa, mana Herdiansa? Herdiansa, masih ingat gak sih hewan yang boleh dikurbankan ketika hari raya Idul Adha? Hewan apa saja? Sapi, terus kambing, terus unta, dan kerbau. Tentang haji. Amelia, masih ingat gak sih Amel? Ibadah haji itu di mana? Di Mekah. Di Mekah.
informasi mengenai ketentuan daripada makanan halal dan makanan yang haram. Terus juga kita bisa membiasakan diri untuk memakan makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram. Dasar pada pembelajaran makanan halal dan makanan yang haram adalah yang pertama, menerima nilai-nilai positif dari ketentuan makanan halal dan haram. Yang kedua, menjalankan sikap hati-hati dalam hidup sehat. Yang ketiga, menganalisa ketentuan makanan halal dan makanan yang haram. Yang keempat, mengkomunikasikan hasil analisis jenis makanan yang halal dan haram. Dan juga yang dipapar pada pembelajaran hari ini itu adalah meyakini ketentuan makanan halal dan haram. Yang kedua, mematuhi ketentuan makanan halal dan haram. Yang ketiga, membangun kebiasaan diri untuk selalu memakan makanan yang halal dan juga membentuk kebiasaan untuk tidak mengkonsumsi makanan yang haram. Ibu punya satu lagu yang berkenaan dengan materi makanan halal dan haram. Nyanyikan sama-sama ya. Ya. Duri duri dam dam, duri duri dam, duri duri dam dam, duri duri dam. Kamu makannya apa? Tempe. Apa hukum makannya? Terbuat dari kedelai, di prosesnya pun aman, pasti menyehatkan. Kamu makannya apa? Babi. Apa hukum makannya? Diharamkan Allah, mengandung cacing pita, menimbulkan penyakit, membuat kita sehat. Makanan halal membuat kita sakit. Islam harus taat pada Allah. Berhidup selama dunia akhirat. Baiklah, kita akan mulai melihat materi kita yaitu tentang makanan dan minuman yang halal. Ya, lihat ke depan ya. Itu ada gambar kurma. Gambar kurma. Terus es buah. Terus itu juga ada gambar. Ada gambar apa lagi di sana? Lollipop. Gambar lollipop. Sambal bulu. Yang suka siapa sama ya? Saya. Dan juga ada dadar gulung. Kira-kira itu makanannya macam apa? Makanan halal. Betul. Ya, tadi kita lihat itu adalah makanan halal, makanan yang halal yang boleh dimakan. Gambar selanjutnya adalah gambar apa itu? Babi. Gambar babi yang digimanakan? Yang dipanggang. Ini namanya adalah babi panggang. Kalau ada apa lagi di sana? Hewan lagi dan babi yang masih hidup ya. Terus ini ada apa lagi? Ada domba ataupun kambing yang sudah mati dan juga ada gambar cacing. Nah, di sana apakah makanan yang tadi Ibu tampilkan itu boleh dimakan? Tidak. Ya, berarti hukum memakan makanan tersebut adalah halal. Ini makanan halal. Arti makanan halal itu adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya membolehkan, memecahkan, membebaskan, dan lainnya. Jadi, kata makan halal itu adalah makanan yang boleh dimakan. Dan kalau misalkan kita memakan makanan yang halal, itu akan bernilai ibadah. Dan kalaupun kita memakan makanan yang haram, itu akan menimbulkan dosa bagi kita yang memakannya. Adapun hukum makan makanan yang halal, kita lihat ke depan ya. Di sini, pada dasarnya segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah itu adalah halal dan boleh dimakan oleh manusia sebelum datangnya larangan untuk memakannya.
Alim. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke penciptaan langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui lagi segala sesuatu. Mari kita lihat macam makanan yang halal. Selagi ibu menjelaskan, kalian boleh menuliskan poin-poin yang penting, dan nanti kalian boleh menanyakan hal-hal yang ingin ditanyakan ya. Kita lihat di sini, makanan yang halal itu ada beberapa macam, yaitu halal zatnya. Ciri-cirinya adalah makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Lalu juga dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas ulama, bermanfaat bagi pertumbuhan tubuh dan juga menyehatkan badan, terus juga tidak merusak badan dan juga akal maupun pikiran. Dan yang kelima adalah tidak kotor, tidak najis, dan tidak menjijikkan. Yang kedua adalah halal cara memperolehnya. Memperoleh makanan itu harus halal ya. Kalau kita memperolehnya dengan cara mencuri, dengan cara korupsi, dengan cara menipu, dengan cara riba, maka makanan yang asalnya tadinya halal itu akan menjadi haram karena proses mendapatkannya itu tidak halal. Dan yang ketiga adalah cara memprosesnya. Cara memproses makanan yang halal, ketika diproses dengan makanan misalkan yang tidak halal, itu bisa menjadi haram. Contohnya kita memasak makanan yang dicampur dengan makanan halal. Makanan haram ya, jadi menjadi haram untuk dimakan. Dan juga cara menyajikannya. Cara menyajikan makanan itu bisa menjadi haram. Karena pertama itu adalah makanan yang disajikan dalam piring yang terbuat dari emas maupun disimpan atau diantar untuk tujuan yang tidak baik. Makanan halal yang pertama adalah terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih, terus juga akan memberikan rezeki yang halal dan menunjukkan kepada umat Islam yang lain bahwa agama Islam itu adalah makanan yang hanya mengajarkan kepada kita itu adalah kebaikan dan juga hikmah memakan makanan yang halal, ya, mendapatkan kesehatan hati dan jasmani, terus juga supaya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Dan juga yang keempat, makanan yang halal itu adalah menumbuhkan perbuatan yang baik juga kepada diri kita dan juga kepada keturunan kita. Yang membiasakan memakan makanan yang halal itu nantinya akan mempunyai anak-anak yang soleh dan solehah, anak yang cerdas, anak yang sehat. Kelihatannya mulai bosan, mulai jenuh. Coba tangannya angkat ke atas. Nyanyikan dulu ya biar lebih semangat. Nyanyikan ini. Bukan tutup, bertepuk tangan. Bukan tutup, tepuk bangkuan. Haram food. Tahu haram food? Haram ini haram, food artinya makan. Nah, jadi makanan yang haram. Di sini ada pengertian makanan yang haram adalah makanan yang haram berasal dari
dikonsumsi. Itu adalah contohnya di sana adalah ganja. Juga kecubung. Kalian pernah lihat kecubung? Pernah. Nah, itu daun kecubung atau buah kecubung itu mengandung racun. Jadi tidak boleh dimakan, tidak boleh dimasak. Dan yang ketiga ada benda yang berasal dari perut bumi. Apabila dimakan, orang tersebut akan mati atau membahayakan dirinya, seperti timah. Timah tidak boleh dimakan. Aspa yang panas, kalian bodoh, kalian makan itu tidak boleh makan ya. Jadi kalau walaupun tidak haram, ketika membahayakan diri kita, membahayakan nyawa kita, maka itu dikatakan makanan yang tidak boleh didekati, tidak boleh dimakan. Oke? Terus juga haram sababi. Haram sababi itu artinya haram, makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram. Contohnya, makanan yang sababi itu makanan yang halal menjadi haram. Nah tadi makanan yang proses mendapatkannya itu adalah haram. Contohnya makanan yang diberi bapak kamu dari hasil mencuri motor. Bapak kamu nyuri motor, dijual, uangnya pakai membeli sate ayam. Sate ayamnya dibawa ke rumah. Sate ayam itu asalnya halal, tetapi haram karena uang yang didapatkan oleh bapak kamu itu adalah haram. Kedua, makanan haram yang diperoleh dari judi. Apa judi? Judi itu main kartu ataupun misalkan ada undian, terus menang, dapat uang, itu bisa banyak kan? Mereka judi itu punya haram. Bentuk makanan juga haram. Terus juga haram dari penjualan makanan haram, seperti menjual daging babi. Ayah kamu seorang pedagang daging. Dia berdagang itu dagang daging babi. Maka ketika pulang membawa uang berupa uang rupiah 5 juta misalkan, uang ini adalah haram karena hasil menjual barang-barang yang haram, daging babi. Di sana ada makanan yang diharamkan karena memiliki ciri-ciri yang pertama apa itu? Cacing. Kenapa cacing haram? Karena kalau ketika kita makan cacing itu adalah menjijikkan. Makanan apa ini? Makanan haram berupa sesajen. Sesajen itu diberikan kepada makhluk gaib yang tidak terlihat. Padahal mereka sendiri tidak tahu ya. Tidak tahu kalau hantu itu suka makan apa, nggak tahu kan? Tapi orang dengan sengaja memberikan ataupun membuat sesajen. Nah, maka makanan itu tidak boleh dimakan. Ada roti yang basi. Roti yang basi itu tidak boleh dimakan. Ada makanan yang apa itu? Banyak apanya? Banyak lalatnya. Tidak boleh dimakan. Darah dari binatang halal maupun haram itu tidak boleh dimakan. Pada intinya darah dari hewan halal, apalagi dari hewan yang haram, itu kita dilarang untuk memakan yang namanya darah. Yang boleh kita makan itu adalah hati dan limpa dalam tubuh kambing, dalam tubuh kerbau, dalam tubuh sapi. Kita boleh memakan hatinya dan boleh memakan limpa. Kalian tahu bangkai? Tahu. Bangkai binatang yang boleh kita makan. Tadi kan dijelaskan ya bahwa memakan hewan yang bernama kambing yang udah mati diharamkan oleh Allah karena tidak disembelih. Maka ada hewan yang bernama ikan yang di lautan, misalkan ayah kamu seorang nelayan membawa ikan yang mati semalam dibawa ke rumah dalam keadaan bangkai, itu halal untuk dimakan. Dan juga belalang, kalian tahu belalang? Tahu. Belalang itu boleh dimakan. Nah, menjauhi makanan yang haram. Pertama, kalau kita ingin menjadi orang yang menjauhkan diri dari memakan makanan yang haram adalah yang satu, tanamkan di dalam diri kita tidak suka terhadap makanan yang haram. Yang kedua adalah hendaklah memahami apa itu makanan yang haram, terus juga tahu akibat dari memakan makanan yang haram. Yang ketiga, keraguan. Jadi harus banyak menanyakan. Saya nggak tahu hukum memakan makanan ini, misalkan memakan apa
Kalau kita tidak tahu, maka harus banyak bertanya. Terus hati-hati terhadap makanan dan kemasan. Tadi yang bilang ya, kalau kita pergi ke swalayan, tidak boleh banyak-banyak membeli makanan yang tidak berlabel halal. Terus juga menjauhi pergaulan. Jangan bergaul dengan orang-orang yang suka memakan makanan yang haram. Dan akibatnya, kita harus tahu akibat mengkonsumsi makanan yang haram. Coba dibaca sama apa akibatnya yang pertama itu di atas? Makanan haram dan Apa? haram dalam merusak kesehatan. Ya, makanan yang haram bisa merusak kesehatan. Kalian tahu daging babi? Babi itu di mana hidupnya? Di hutan. Terus kalau misalkan dipelihara di rumah orang, dia itu berdiam di tanah. Dia mengeluarkan kotoran. Dia juga memakan kotoran itu sendiri. Jadi di hutan. Dia ketika dia berak, ketika dia buang besar, dia memakan lagi kotoran yang dia makan. Maka dalam perutnya babi itu terdapat yang namanya cacing hitam. Yang ketika dimakan itu bisa mengakibatkan yang namanya terjadinya sakit. Yang kedua, coba dibaca. Yang kedua apa? Doa dan doa. Allah tidak mengabulkan doa-doa orang yang banyak-banyak mengkonsumsi makanan yang haram. Yang ketiga apa itu? Adalah Amal saling. merusak amal-amal yang saleh. Memang betul, karena kalau kita makan makanan yang haram, kita mempunyai dosa. Yaitu kalau kita banyak dosa, amal-amalan kita yang baik tertutup dengan dosa itu sendiri. Karena dosanya terlalu banyak, bukan menutupi amal-amal kita yang baik. Terus, apa lagi? Hina Hina dan rendah. Kita contoh ya, orang yang suka meminum minuman keras, orang yang suka memakan makanan yang haram itu tidak disukai oleh orang, malah dibunjing. Jadi kebanyakan orang yang suka mengkonsumsi makanan haram itu kebanyakannya dicela ataupun tidak disukai oleh tetangga, oleh teman. Yang kelima, coba dibaca apa? menyebabkan keturunan yang rusak. Iya. Apa keturunan itu? Anak cucu kita bisa rusak karena dari atasnya, dari keluarganya, dari ayah ibu itu mengkonsumsi makanan yang haram. Hikmah menjauhi makanan yang haram adalah bahwa kalau kita menjauhi daging babi, menjauhi minuman keras, terus menjauhi juga makanan yang basi, itu adalah karena Allah itu sayang kepada kita. Sayang kan? Jadi kalau kita jauh dari makanan yang haram, kita selalu sehat, selalu kuat, bisa beribadah. Allah akan semakin sayang kepada kita. Ingat, dengan memakan makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram, kita itu adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah dan juga bentuk ketaatan kita kepada Allah. Itu anak-anak, materi makanan halal dan haram sudah disampaikan dan Ibu ingin menanyakan beberapa pertanyaan dari hasil ini ya. Makanan apa yang kalian sukai? Ibu ingin bertanya pada Sally. Sally suka makanan apa? Ayam goreng. Ayam goreng. Sally tahu nggak kalau ayam goreng itu halal? Tahu. Kenapa halal? Karena ayamnya sehat. Oke. Sally tahu ya. Sally itu tahu bahwa ayamnya sehat. Karena apa? Misalkan disembeli dengan asma Allah dan juga dibelinya di toko chicken. Di toko chickennya berarti dengan uang ya halal. Berarti apa yang dimakan sama Sally itu halal. Suka berbelanja. Coba dibacakan doa mau makan. Alhamdulillah. Jadi biasakan ya, membiasakan diri kalau kita mau makan sesuatu, makan permen, makan nasi, makan makanan ringan atau lain sebagainya, biasakan untuk membaca doa makan. Terus juga kenapa
Ya, boleh. Hadilah makan karena biar Hadi tidak pusing. Betul. Jadi kalau dengan makan ya, ingat tadi dengan penjelasan tadi dijelaskan bahwa makan itu membuat kita mendapatkan tenaga, energi kita untuk beribadah. Ya, kalian itu sudah menjawab pertanyaan ibu dengan baik, dengan betul, dan juga dengan tepat. Berarti materi yang disampaikan itu sudah tadi masuk ke dalam pikiran kalian. Maka sekarang, apakah ada pertanyaan? Tenang, ibu memberikan kesempatan kalian untuk bertanya. Angkat tangan, sebutkan nama, lalu sebutkan pertanyaannya. Siapa dulu yang mau bertanya? Silakan. Siapa? Saya mau bertanya, kenapa bangkai ikan bisa dimakan? Bangkai ikan bisa dimakan. Tadi penjelasannya kurang jelas ya. Muhammad Rifki menanyakan tentang memakan daging bangkai ikan. Bangkai ikan walaupun didapat hanya 1 ton dari Ciharus, itu boleh dimakan sama keluarga Ali. Boleh ya? Hukumnya halal. Seperti Rasulullah pernah bersabda, laut itu suci dan bangkainya halal. Yang lain ingin bertanya, Bu? Silakan. Menanyakan apa ini? Saya pernah melihat ayah saya memakan sate biawak. Bolehkah biawak dimakan? Biawak ya? Kalian tahu biawak? Nah, apakah hukum memakan biawak? Yunian bertanya. Pertanyaan bagus. Nah, kita jawab ya. Biawak itu adalah hewan yang pernah dimakan oleh sahabat Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah pada saat itu tidak melarang sahabat memakannya dan juga tidak membolehkannya. Jadi makan biawak itu hukumnya boleh dimakan. Silakan. Bolehkah saya memakan daging ayam yang sakit perut? Memakan daging ayam yang sakit tomun, tapi sudah disembelih ya. Sudah disembelih ayamnya. Nah, kasusnya ada di Jara itu memakan daging ayam yang kena tomun tapi sudah dimasak dan disembelih dengan asma Allah. Maka jangan khawatir ya, Jara semuanya. Hewan yang kena tomun dan disembelih dan dimakan, dimasak dulu ya pastinya. Itu boleh dan halal dimakan. Karena penyakit dari hewan tersebut karena sudah dimasak dengan 100 derajat Celcius, maka penyakitnya akan hilang dan tidak menjadikan penyakit bagi kita yang memakan dagingnya. Jelas Jara? Alhamdulillah. Sekarang silakan ada yang mau menanya lagi? Tadi Saya mau menanyakan, saya sedang melihat tayangan YouTube. Saya melihat tentara memakan daging ular di saat latihan. Apakah saya seorang muslim boleh memakan daging ular? Oke, Silviana nonton YouTube. Silviana melihat tayangan YouTube, ternyata ada tentara yang melewati bintang dan memakan daging ular. Apakah saya sebagai seorang muslim boleh memakannya? Nah, dalam Islam ada yang namanya kemudahan atau rukhsah ketika dalam sedang keadaan darurat atau uzur. Maka ketika tentara itu daripada meninggal dunia, daripada sakit di hutan, ada yang bertemu dengan ular. Kan biasanya menemunya ayam hutan, terus misalkan rusak, terus juga kadang nemu kelinci ya, itu emang halal. Tapi sekarang tentara itu menemukan ular, maka dengan berat hati ya, mungkin karena dia seorang muslim, boleh silakan memakan hewan bernama tersebut, tapi hanya dalam keadaan darurat. Cukup ya pertanyaan dari kalian. Ibu sudah menjawab. Apakah sudah puas dengan jawaban ibu? Sudah. Tidak ada yang mengganjal? Tidak. Baiklah. Sekarang kita akan mulai berdiskusi kelompok. Kelompoknya akan dibagi menjadi 4 kelompok. Maka kita akan menuliskan, menggolongkan makanan yang haram dan makanan yang halal. Ibu akan
makanan haram. Silakan. Makanan halal daging ayam, daging domba, daging kerbau, daging sapi, daging unta. Makanan haram daging babi, daging anjing, daging cacing pita, daging Perkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Ya. menanyakan makanan halal dan haram. Silakan. Makanan halal daging ayam, daging sapi, daging kambing, daging pakai bulu makanan halal Kami silakan ceritakan tentang makanan yang kalian bawa. Coba. Itu apa yang dibawa kalian? Sayur tutut. Ya. Terbuat dari apa itu? Terbuat dari tutut. Dengan dibantuin. Ya. bawang dan air dan cabai. Oke. Terus apakah halal hukumnya memakan tutut? Halal. Halal ya. Oke. Tepuk tangan untuk bapak. Menerangkan tentang cireng. Silakan. Cireng terbuat dari aci, ada daging. Apakah makanan itu halal? Halal. Tepuk tangan untuk bapak. Karena kita menyimpulkan pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini, yaitu tentang makanan yang halal dan makanan yang haram. Coba, Lina silakan dijelaskan, silakan disimpulkan tentang makanan yang halal. Dia halal agar tubuh kita sehat. Iya, itu adalah kesimpulan dari Sarwati tentang makanan yang halal. Mas Suciana boleh menjelaskan tentang itu kesimpulan dari makanan haram? Silakan berdiri. Makanan haram adalah yang tidak boleh kita makan karena akan menyebabkan sakit dan kita tidak akan mendapatkan pahala. Baiklah, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, Ibu akan membagikan RKPD kalian dengan mengisi. Di sini ada pertanyaan berupa pilihan ganda. Nanti saat selesai kalian boleh mengumpulkan. Pada Ibu. Satu orang dapat satu. Biasa. Oh iya. Ya, silakan diisi ya. Boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen. Silakan isi pilihan ganda dari RKPD yang telah Ibu buat ya. Yang sudah selesai, silakan nanti angkat tangan dan kumpulkan kepada Ibu.